close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And memiliki tubuh fisik. Tubuh-tubuh ini dibangun oleh kekuatan dunia bawah yang tak terlihat. Faktanya, inti dari orang-orang di dunia bawah adalah jiwa mereka. Dapat dikatakan bahwa bagi orang-orang dunia bawah setelah jiwa rusak, maka tidak dapat dipulihkan kecuali ada beberapa harta yang luar biasa. Dan orang di depannya ini benar-benar langsung membakar sumber jiwanya sendiri yang sedikit mengejutkan Qin-Chen. Dan Qin-Chen langsung menyadari bahwa sepertinya aku telah menangkap 2 ikan besar. Elang tua berhenti. Melihat lelaki tua elang tua berjubah hitam itu langsung membakar sumber jiwanya. Mata pemuda aneh itu tenggelam dan dia dengan cepat melangkah maju untuk menghentikannya. Tapi tuan, tetua elang tua tertegun dan dia menatap pihak lain. Biarkan aku yang melakukannya, kata pemuda aneh itu. Dia tersenyum dingin. Senyum percaya diri tergampar dari sudut mulutnya, lalu dia berbalik untuk melihat Qin-Chen. Dia melangkah maju dan berdiri di kejauhan dari Qin-Chen. Pemuda aneh itu bertepuk tangan dan suaranya terpancar di antara dunia dan terpantul jelas di telinga semua orang. Bagus sekali. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa ketika aku datang ke Gunung Haiyun untuk mengawasi pekerjaan kali ini, aku akan bertemu dengan pria sekuatmu. Benar-benar ditakdirkan antara aku dan kamu, kata pemuda aneh itu seraya tersenyum menyeringai. Bagaimana situasinya? Qin-Chen mengerutkan kening dan menatap pemuda aneh di depannya dengan ragu-ragu. Jika dia membaca dengan benar, orang ini seharusnya hanyalah setengah langkah di luar level kultivasi puncak kan? Tetapi apa yang sedang dia lakukan sekarang? Tidak hanya Qin-Chen, tetapi seluruh Gunung Haiyun serta goa di sampingnya juga tercengang. Namun melihat pemuda aneh itu dengan senyum dingin di bibirnya, dia menatap Qin-Chen dengan senyum percaya diri. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya baru saja datang ke sini dari dunia luar dan kamu tidak terbiasa dengan tempat ini kan? Hah, apa maksudmu? Kata Qin-Chen. Matanya tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin dan boom, niat membunuh yang samar terpancar darinya secara langsung. Mungkinkah pemuda yang menyihir ini tahu bahwa dia datang dari lautan kosmik? Tidak salah, kata Qin-Chen. Dia menggelengkan kepalanya. Dengan kultivasi dan pemahamannya saat ini tentang jalan kematian, kecuali dia adalah ahli kuat di tingkat kaisar, dia mungkin tidak akan dapat melihat dari mana Qin-Chen berasal, mungkin dari kosmik. Bahkan jika dia adalah ahli transenden rangkap 3, tidak mungkin mengetahuinya. Jadi bagaimana mungkin anak kecil sampah di depannya ini dapat melihatnya? Lalu apa yang dia maksud dengan apa yang dia katakan sebelumnya? Merasakan hawa dingin di tubuh Qin-Chen, pemuda aneh Yaoyi itu buru-buru berkata, "Yang mulia, jangan gugup. Tinggalkan tanah telantar. Tidak dapat meninggalkan tempat ini seumur hidup. Semua orang sebenarnya adalah orang yang tersesat di akhir dunia." Dari sudut seluruh dunia bawah, kata Qin-Chen. Dia bergumam dengan terkejut lagi. Dirinya mengira bahwa pemuda aneh itu berasal dari dunia luar yang mengacu pada lautan kosmik. Jadi mengapa dia bermaksud dari tempat lain di dunia bawah? Tetapi menurut pihak lain, apakah tempat telantar ini terpisah dari tempat lain di dunia bawah? Begitu Anda memasuki tempat ini, Anda tidak dapat pergi. Apa maksud dari tempat telantar ini? Kata Qin-Chen. Dia berkata dengan suara yang dalam. Hah, kamu tidak tahu? Kata pemuda aneh itu. Dia tertegun dan tak dapat menahan diri untuk berkata, mungkinkah kamu tidak diasingkan ke tempat telantar? Pengasingan? Qin-Chen semakin mengerutkan kening. Chen Shao, aku mungkin tahu di mana tempat ini berada. Kata 10.000 tulang. Pada saat ini suara 10.000 tulang tiba-tiba terdengar dan memasuki telinga Qin-Chen dengan suaranya yang berat. Tempat telantar ini kemungkinan besar adalah kuburan laut mati di dunia bawah. Apa? Pemakaman laut mati? Kata Qin-Chen. Yang merutkan kening setelah mendengar ini. Nama ini tidak terlalu menguntungkan. Pemakaman laut mati bukanlah pemakaman sungguhan, melainkan area yang diselimuti lautan kematian di dunia bawah. Di dunia bawah ini terdapat lautan kematian yang merupakan area terlarang mutlak.
Bahkan ahli teratas transenden rangkap 3 tidak dapat melewatinya. Dan kuburan laut ini terletak di sebidang tanah di tengah laut mati. Pada masa-masa awalnya, tempat ini adalah api penyucian, dan beberapa penjahat yang melanggar aturan dunia bawah akan dipenjara di sini. Banyak dari penjahat ini adalah orang-orang yang sangat kejam. Kata leluhur 10.000 tulang, dia menjelaskan kepada Qinchen. Saking karena kejamnya, mengapa kamu tidak membunuh saja? Tanya Qinchen. 10.000 tulang menjawab, menjadi kejam berarti memperlakukan orang lain. Terkadang kamu kejam di satu sisi, tetapi belum tentu di sisi lain. Selain itu, banyak orang kuat yang dipenjara di sini pada masa-masa awal memiliki latar belakang yang dalam. Jika latar belakangnya yang tebal dibunuh secara langsung, maka itu akan menimbulkan beberapa masalah. Akhirnya, mendengar penjelasan itu, Qinchen mengerti. Dimanapun di alam semesta, baik di dunia panah atau dunia bawah, orang yang dengan latar belakang tidak akan mati. Tidak peduli seberapa serius bencana itu, paling-paling mereka akan diasingkan dan dipenjara. Kecuali jika ada kekuatan besar yang maju untuk membunuh lawan. Jika tidak, banyak orang-orang dengan latar belakang melakukan kesalahan dan mereka akan memiliki kehidupan ekstra. Misalnya dewa leluhur yang merupakan pemimpin kota aliansi kosmik pada awalnya. Dia diam-diam berperang melawan makhluk tertinggi Xiao Supreme dan memperebutkan kekuasaan, yang menyebabkan pertikaian dan intrik di antara umat manusia. Tetapi bahkan jika dia terlihat dan dikalahkan, namun dia hanya dipenjara. Baru kemudian ketika ada bukti bahwa dia benar-benar mengkhianati umat manusia, dia langsung dibasmi oleh Qinchen. Jika tidak, dengan status Qinchen saat itu, karakter seperti itu tidak dapat dibunuh bahkan jika dia mau. Tetapi dia dapat dibunuh secara langsung, tetapi itu akan menimbulkan ketidakpuasan di seluruh aliansi ras manusia. Dan itu juga akan sangat merugikan Xiao Supreme. Kemudian 10.000 tulang kembali melanjutkan penjelasannya. Ya, itulah sebabnya ada tempat seperti penjara laut mati. Di lautan kematian ini, bahkan ahli transenden rangkap 3 sangat sulit untuk bisa melintasinya. Tempat ini telah menjadi penjara alami bagi orang-orang kuat di dunia bawah. Tetapi karena orang-orang yang ditahan di sini ada terlalu banyak, seiring berjalannya waktu, sebanyak orang kuat yang dipenjara. Selain itu, orang-orang kuat ini secara alami akan saling bertarung. Lambat laun semakin banyak orang yang mati di sini. Itu hampir seperti kuburan, jadi ini juga disebut kuburan laut mati. Mendengar ini, hati Qinchen tiba-tiba tenggelam. Tempat ini ternyata adalah penjara bagi para tahanan di dunia bawah. Jika demikian, bukankah akan sangat sulit baginya untuk bisa pergi dari sini? 10.000 tulang, bagaimana aku bisa keluar dari sini? Kata Qinchen. Dia tidak bisa menandiri untuk tidak berkata suara yang dalam. Qinchen datang ke dunia bawah untuk menyembuhkan luka Chen Sisi. Bagaimana Qinchen bisa terjebak di tempat seperti ini? Ini bencana. 10.000 tulang berkata dengan wajah yang jelek. Sejauh yang aku tahu itu tidak mungkin. Apa? Kata Qinchen. Dia sedikit merubah warnanya. 10.000 tulang benar-benar mengatakan itu tidak mungkin. 10.000 tulang kembali menjelaskan, ya, tidak mungkin bisa keluar dari sini karena pemakaman laut mati adalah tempat di mana banyak orang kuat di dunia bawah dipenjara, dan bahkan ada master tingkat transendensi tingkat 3 di antara mereka, yang berarti bahwa pemakaman laut mati ini setidaknya dapat menjebak master transendensi tingkat 3, dan itu kultivasimu sedikit lebih rendah. 10.000 tulang tidak melanjutkan pembicaraannya, tetapi Qinchen sudah mengerti semuanya. Ini adalah penjara, dan ini adalah penjara yang dapat menjebak ahli transendensi tingkat 3. Dengan kekuatanku saat ini, meskipun aku dapat melawan sisa-sisa ahli transendensi tingkat 3 seperti 10.000 tulang di sini, tetapi itu hanya dapat seimbang. Dan juga leluhur 10.000 tulang tidak dapat membantu karena dia hanyalah seorang sisa jiwa yang tersisa. Memang sulit baginya untuk keluar dari penjara di mana bahkan ahli transenden tingkat 3 pun tidak dapat melarikan diri. Lalu bagaimana dengan Kaisar Yao Ming? Kata Qinchen, dia merutkan kening. Jika Kaisar berada di masa kejayaannya seharusnya tidak masalah. 10.000 tulang berkata, ada banyak orang kuat di sini yang dipenjara oleh 4 Kaisar Agung. Dengan kekuatan Kaisar mereka mungkin dapat menyeberangi lautan mati, tetapi ini hanya untuk bawahan yang melakukan tebakan. Berbicara tentang ini, 10.000 tulang nampak ragu-ragu. Kaisar Agung hanyalah sosok jiwa yang tersisa dan dia telah menyia-nyiakan banyak hal dengan melakukan serangan sebelumnya. Saya khawatir
10.000 tulang tidak melanjutkan kata-katanya, namun Qin Chen menarik napas dalam-dalam karena dia mengerti dan matanya berangsur-angsur menjadi tenang. Oh, begitu. Mata Qin Chen menjadi tegas dimanapun itu, tidak peduli seberapa sulitnya. Demi Chen Sisi, Qin Chen harus tetap pergi dari sini. Dan sekarang tugas yang paling mendesak adalah mencari tahu apakah dia benar-benar berada di kuburan Laut Mati atau tidak. Qin Chen menatap pemuda aneh di seberangnya dengan sedikit sarkasme yang tergambar di sudut mulutnya. Tanah telantar macam apa? Orang buangan, kedengarannya sangat bagus. Dalam analisis terakhir, tempat ini hanyalah kuburan dan Anda hanya dikelilingi oleh hutan mati. Hanya hukuman mati. Warna kulit pemuda aneh itu berubah dan dia menahan senyum tipis. Temanku, meskipun tempat ini adalah penjara di Laut Mati dunia bawah, kita sebenarnya ditinggalkan oleh dunia bawah dan wajar saja untuk menyebutnya tempat pengabaian. Yang Mulia baru saja memasuki tanah telantar dan mungkin Anda tidak tahu banyak tentangnya. Sekarang tanah telantar telah dikuasai oleh para raksasa. Jika orang luar tidak mengikuti aturan, akan sangat sulit bagi orang luar untuk bisa bergerak. Aku adalah putra dari Raja Hantu di Tanah Telantar dan ayahku Raja Hantu adalah ahli teratas transenden tingkat 3 yang merupakan salah satu raksasa di Tanah Telantar. Karena Anda baru saja tiba di Tanah Telantar, maka Anda dapat mengandalkan tuan muda ini. Dengan basis kultivasi Anda, jika aku memperkenalkan Anda kepada ayahku, aku pasti akan dihargai oleh ayahku dan dapat mengambil alih satu sisi. Pemuda aneh Yao Yi itu menatap Qin Chen dengan tenang dengan tatapan percaya diri. Menghadap langit yang penuh dengan jaring pedang, ekspresinya sangat tenang. Hanya karena ayahnya adalah Raja Hantu. Raja Hantu Hutan, seorang ahli teratas transenden tingkat 3, salah satu raksasa dari Tanah Telantar. Siapa di Tanah Telantar ini yang tidak akan menjual wajahnya kepada ayahnya? Bahkan jika beberapa orang yang memiliki ahli transenden tingkat 2 melihatnya, mereka tidak akan berani berpura-pura menjadi hantu di depannya. Karena selama aku menyebut nama ayahku, orang di depanku pasti akan memucat karena terkejut dan kemudian akan memberi hormat kepadaku. Raja Hantu Shen Ming, ahli transenden tingkat 3, kata Qin Chen. Dia merutkan kening. Di lain sisi, Gowa benar-benar tercengang. Menurutnya, orang kuat di ranah transenden tingkat 3 merupakan keberadaan seperti langit. Benar-benar tak dapat dijangkau. Yah, tepat sekali. Pemuda aneh Yao Yi itu tersenyum bangga. Menurut pendapatku, Qin Chen ini seharusnya dapat dibujuk olehku. Menarik. Jadi kamu seharusnya tahu kuburan Laut Mati dengan sangat baik, kata Qin Chen dengan ringan. Hahaha, ya itu wajar. Sebagai tuan muda, aku berjalan menyamping di kota terbengkalai ini. Aku tidak mengerti apapun, kata pemuda aneh itu. Dia tertawa. Ya itu bagus, kata Qin Chen yang mengangguk. Dan seketika cahaya tajam tiba-tiba bersinar dari pupil matanya dan wush, saat berikutnya sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang. Tuan muda, hati-hati. Melihat pemandangan ini, pupil mata lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba menyusut dan dia meraung tergesa-gesa, berdentum. Napas kematian yang tak berujung keluar dari tubuhnya berubah menjadi semburan hitam yang tak terhitung jumlahnya dan melesat ke segala arah menuju mata sangkar pemuda gila itu, mencoba melindunginya. Namun sebelum perlindungannya jatuh, sosok Qin Chen telah tiba di depan pemuda Yao Yi dan tangannya yang besar dengan cepat mengambil leher pemuda Yao Yi itu dan memenjarakannya dengan erat. Apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu berani menyentuhku, ayahku tidak akan pernah memaafkanmu dengan mudah. Pada saat itu tidak ada seorang pun di langit atau bumi yang dapat menyelamatkanmu, kata pemuda aneh itu. Wajahnya berubah drastis dan dia meraung dengan marah. Mendengar nama ayahnya, Raja Hantu Dunia Bawah, pihak lain harusnya gemetar dan memohon ampun kepadanya. Raja Hantu Shen Ming, apakah itu sangat kuat? Kata Qin Chen. Dia tersenyum dingin dan boom. Qin Chen meremas tangannya dengan keras dan tubuh pemuda aneh itu langsung ambruk. Lepaskan tuan muda. Pada saat ini lelaki tua elang tua berjubah hitam itu ketakutan dan marah. Dan serangan yang mengerikan telah muncul di sekitar tubuh Qin Chen dan napas kematian hitam yang tak terhitung jumlahnya menyelimutinya dalam pita cahaya. Boom! Kekuatan jiwa yang membara menyapu mencoba merebut kembali jiwa pemuda aneh itu dari tangan Qin Chen. Qin Chen hanya meliriknya dengan ringan dan melepaskan kristal tengkorak secara langsung. 10.000 tulang, aku akan menyerahkan orang ini dan bandit awan hitam di bawah kepadamu.
Tuan Muda Chen, baiklah, aku akan menyerahkan semuanya kepada bawahan. Kata 10.000 tulang, tubuh 10.000 tulang bersemangat dan boom, aura transenden tingkat atas dilepaskan dari kristal tengkorak. Dan aura kuat yang mewakili kekuatan transenden tingkat 3 dilepaskan dalam sekejap. Ketika keluar, kristal tengkorak membumbung ke langit, langsung membunuh elang tua dalam sekejap. Pita cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya dilepaskan secara langsung melahap mereka sepenuhnya. Kristal tengkorak hitam datang ke arah lelaki tua berjubah hitam dalam sekejap dan pemaksaan jiwa yang mencengangkan langsung membuatnya takut. Kalian? Siapa kalian? Menghadapi aura seperti lautan 10.000 tulang, lelaki tua berjubah hitam itu ketakutan dan tidak dapat menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Pada saat ini dia benar-benar memiliki perasaan sedang menghadapi penguasa istana Raja King. Tidak, penindasan lawan terhadap jiwanya bahkan lebih mengerikan daripada Lord Forest Ghost King. Penguasa Shen Ming itu adalah ahli teratas, ahli transenden tingkat 3 bukan? Tetapi apakah orang ini juga ahli transenden tingkat 3? Boom! Di matanya yang ketakutan, 10.000 tulang langsung menghancurkan tubuhnya. Dan kekuatan aturan jalan kematian yang menakjubkan menghilang, dan Qin Chen mengangkat tangannya, kemudian langsung menangkapnya di tangannya. Qin Chen mengambilnya secara langsung dan sumber jiwa lelaki tua itu. Napas fisik orang ini akan menyehatkanmu, Qin Chen berkata dengan ringan. Yah, terima kasih Tuan Chen, kata 10.000 tulang. Dia terkekeh, dia tidak peduli bahwa Qin Chen mengambil jaran itu. Dan dia tiba-tiba menyedotnya, menelan aura fisik lelaki tua berjubah hitam elang tua itu dalam sekejap. Leluhur 10.000 tulang hari ini hanya memiliki satu jiwa yang tersisa, dan kekuatan aturan jalan kematian di tubuh orang kuat lainnya tidak ada artinya baginya. Satu-satunya hal yang penting adalah napas fisik dan juga kekuatan jiwa pihak lain yang dapat menyehatkan jiwanya. Setelah melahap napas tubuh elang tua berjubah hitam itu, leluhur 10.000 tulang langsung bergegas ke arah bandit awan hitam di bawah. Meskipun orang-orang di depannya memiliki kultivasi yang biasa-biasa saja, namun mereka juga merupakan tubuh energi murni di dunia bawah yang merupakan suplemen yang bagus bagi dirinya. Tidak, ayo pergi. Bandit-bandit laut awan hitam yang tak terhitung jumlahnya ketakutan satu demi satu dan mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka semua seperti belalang, mereka terbang ke segala arah satu demi satu, semuanya mencoba untuk melarikan diri. Namun bagaimana mungkin mereka bisa melarikan diri dari serangan leluhur 10.000 tulang? Seketika teriakan-teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar, dan hanya dalam beberapa saat tidak ada lagi bajak laut, bandit Heiyun di seluruh gunung Heiyun, dan mereka sepenuhnya telah ditelan oleh leluhur 10.000 tulang.